warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Egy Susranda dengan NIM 2305112125. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi pada poin D, di mana pada materi ini membahas mengenai nasionalisme Indonesia, kemudian perlawanan terhadap kolonialisme, peran golongan elit dalam pergerakan nasional, dan juga latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Selamat menyaksikan. Kita akan membahas materi mengenai nasionalisme. Jadi nasionalisme itu merupakan suatu ideologi yang menyatakan bahwa kesetiaan tertinggi dari seseorang itu harus diabdikan kepada bangsa dan negaranya. Nah, nasionalisme sendiri itu telah ada dan muncul di Indonesia sejak abad ke-20. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana munculnya atau latar belakang dari munculnya nasionalisme di Indonesia. Yang pertama itu adalah perluasan pendidikan. Pada abad ke-20, masyarakat Indonesia itu sudah mulai mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Hal ini didukung oleh adanya program politik etis atau politik balas budi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Seperti yang kita ketahui bahwa program politik etis itu ada 3. Yang pertama itu ada transmigrasi, irigasi, dan juga pendidikan. Nah, yang paling berdampak positif bagi bangsa Indonesia itu adalah pendidikan, di mana melalui pendidikan terciptalah masyarakat Indonesia yang sudah mulai berpendidikan tinggi dan modern, dan tercipta pula para kaum-kaum cendekiawan bangsa, yang dimana nanti kaum-kaum ini akan melakukan pergerakan-pergerakan dalam bidang sosial, politik, agama, budaya, dan lain sebagainya. Nah, kaum-kaum cendekiawan ini juga lah yang nantinya akan membuat suatu pergerakan yang disebut dengan pergerakan nasional. Kemudian yang kedua itu adalah kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Nah, pada abad ke-20 itu masyarakat Indonesia sudah mulai menyadari mengapa perjuangan dilakukan terdahulu itu mengalami kegagalan. Mereka menyadari bahwa kegagalan itu disebabkan oleh perjuangan mereka yang masih bersifat kedaerahan dan gampang diadu domba oleh pemerintah kolonial. Nah, pada abad ke-20 dari perjuangan yang bersifat kedaerahan sudah mulai berganti menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Hal ini ditandai dengan munculnya pergerakan-pergerakan nasional, kemudian juga ditandai dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh para pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian yang ketiga itu adalah perasaan senasib sepenanggungan, di mana pada saat masa pemerintahan kolonial itu kan kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia sangat menderita. Banyak terjadi kesengsaraan, kemiskinan di mana-mana. Nah, dari situ muncullah perasaan sebagai bangsa yang terjajah, sama-sama dijajah. Maka muncullah persatuan dari masyarakat Indonesia. Kemudian menimbulkan rasa nasionalisme. Mereka ingin sama-sama berjuang untuk memperoleh kemerdekaan dari pemerintah kolonial. Yang keempat itu adalah berkembangnya organisasi-organisasi yang bersifat kedaerahan, etnis, dan keagamaan. Berkembangnya organisasi-organisasi bersifat etnis, kedaerahan, dan keagamaan ini menunjukkan bahwa telah adanya persatuan meskipun masih bersifat kedaerahan dan dalam lingkup yang tidak terlalu luas, seperti munculnya organisasi kedaerahan dan etnis, yaitu Jong Sumatera Bon, Jong Batak Bon, Jong Java Bon, dan lain sebagainya, serta organisasi-organisasi yang bersifat keagamaan seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Nah, dari organisasi-organisasi yang bersifat kedaerahan, keagamaan, dan etnis ini nantinya akan membentuk suatu persatuan. Ketika para keanggotaan dari organisasi-organisasi ini sudah mulai menyadari bahwa perlunya ada kesatuan dari mereka, maka pada saat itu seperti dari organisasi Jong Sumatera Bon, Jong Batak Bon, dan Jong Java Bon, itu mereka membentuk suatu perkumpulan dan mengikrarkan sumpah yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang kelima itu adalah kemenangan Jepang atas Rusia. Seperti kita ketahui bahwa pada tahun 1904 sampai 1905 itu Jepang terlibat perang dengan Rusia, dan Jepanglah yang memenangkan peperangan ini. Nah, dari kemenangan Jepang itu muncullah sebuah rasa dari bangsa Indonesia, yang mana Jepang itu kan merupakan bangsa Asia, dan
Rusia itu merupakan bangsa Eropa. Jadi bangsa di Asia itu mulai berpikir bahwa ketika Jepang saja yang bangsa Asia bisa memenangkan perang melawan bangsa Eropa, maka mereka pasti juga akan bisa. Kemudian yang keenam itu adalah perkembangan nasionalisme di berbagai negara. Berkembangnya nasionalisme seperti di India, Filipina itu memberikan suatu motivasi bagi bangsa Indonesia untuk dapat juga menerapkan rasa nasionalisme itu di Indonesia. Itu tadi merupakan latar belakang lahiran nasionalisme di Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui ada beberapa tokoh nasionalisme di Indonesia. Yang pertama itu ada seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo, kemudian ada Dr. Sutomo, Ki Hajar Dewantara, Insinyur Soekarno, dan Dr. Andus Muhammad Hatta. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai perlawanan terhadap kolonialisme. Nah, di sini kita akan membagi menjadi perlawanan terhadap Portugis, perlawanan terhadap VOC, dan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Nah, yang pertama itu adalah perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan terhadap Portugis yang pertama itu dilakukan oleh Kesultanan Demak. Pada tahun 1511, Portugis itu datang ke Malaka dan menguasai Malaka. Hal ini mengganggu sistem perdagangan dari Kesultanan Demak. Pada tahun 1512, Raden Patah mengutus Pati Unus untuk melakukan serangan pertama ke Malaka. Nah, serangan pertama ini dibekali dengan 100 kapal dan 50.000 prajurit. Namun, serangan pertama ini masih gagal. Kemudian dilakukan lagi serangan kedua pada 1521, di mana di sini dikirimkan 375 kapal untuk membantu Sultan Mahmud Syah untuk merebut kembali Malaka dari tangan Portugis. Namun, pada serangan yang kedua ini juga masih mengalami kegagalan dan Pati Unus gugur dalam pertempuran ini. Kemudian, Pati Unus digantikan dengan Fathahillah dalam memimpin perlawanan yang ketiga pada tahun 1527. Perlawanan ini dilakukan di Sunda Kelapa. Perlawanan yang ketiga ini yang dipimpin oleh Fathahillah berhasil memukul mundur Portugis dari Sunda Kelapa. Kemudian yang kedua itu ada perlawanan dari Ternate dan Tidore. Nah, bangsa Portugis itu mulai menguasai Ternate dan Tidore. Kemudian karena bangsa Portugis ini mulai menguasai Ternate, mereka memonopoli perdagangan rempah-rempah. Kemudian mereka juga melarang penduduk untuk menjual rempah-rempah dengan bangsa lain. Kemudian mereka juga ikut campur dengan urusan internal kerajaan. Kemudian pada tahun 1565, Sultan Khairan ini memutus putranya dan para prajuritnya untuk melakukan penyerangan terhadap Portugis dan berhasil untuk mendesak Portugis. Dan di situ Portugis itu meminta kepada Sultan Khairan untuk melakukan perjanjian damai dan melakukan perdamaian. Nah, Sultan Khairan pun menyetujui permintaan dari Portugis tersebut. Kemudian pada tahun 1570, Portugis itu mengundang Sultan Khairan untuk datang ke benteng Sao Paulo untuk merayakan perdamaian antara Portugis dan juga Sultan Khairan. Namun pada pertemuan tersebut Portugis malah membunuh Sultan Khairan. Hal ini membuat rakyat Ternate dan putra dari Sultan Khairan itu marah. Akhirnya pada tahun 1575, anak dari Sultan Khairan yaitu Sultan Bahabullah melakukan penyerangan terhadap Portugis, didukung oleh Kesultanan dari Tidore. Nah, pada tahun 1575 ini Sultan Bahabullah mampu memukul mundur Portugis dari Maluku. Nah, perlawanan selanjutnya itu adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC. Perlawanan yang pertama itu adalah perlawanan dari Kesultanan Mataram Islam. Perlawanan ini dipimpin oleh Sultan Agung. Perlawanan yang pertama itu terjadi pada tahun 1628, di mana Sultan Agung melakukan perlawanan terhadap VOC namun mengalami kegagalan. Kemudian perlawanan kedua itu pada tahun 1629. Belajar dari kesalahan sebelumnya, Sultan Agung itu telah meningkatkan lagi jumlah kapal, kemudian persenjataan, dan Sultan Agung itu juga telah memenuhi lumbung-lumbung beras untuk persediaan Kesultanan Mataram Islam dalam menghadapi VOC. Namun lumbung-lumbung beras ini dihancurkan oleh VOC. Kemudian perlawanan dilakukan oleh Sultan Agung ini pun kembali mengalami kegagalan. Perlawanan
Pelaksana selanjutnya terhadap VOC itu dilakukan oleh Kesultanan Banten, di mana Kesultanan Banten ini dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa itu memerintahkan anaknya bernama Arya Purbaya untuk ikut dalam urusan luar negeri bersama Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian ia juga mengutus anaknya yaitu Sultan Haji untuk mengurus urusan dalam negeri. Namun karena Sultan Haji ini takut jika nantinya kekuasaan atau tahta Banten ini jatuh ke tangan Arya Purbaya, maka Sultan Haji ini bekerja sama dengan VOC, di mana Sultan Haji melakukan beberapa janji dengan VOC, yang mana Sultan Haji ini akan memberikan Cirebon kepada VOC. Kemudian Sultan Haji juga akan membiarkan VOC untuk memonopoli perdagangan lada yang ada di Banten. Yang ketiga, apabila Sultan Haji ini ingkar janji, maka Banten harus membayar kerugian berupa Rp600.000 kepada VOC. Nah, pada tahun 1681, VOC berhasil mengalahkan Kesultanan Banten yang saat itu bekerja sama dengan Sultan Haji. Kemudian pada tahun 1683, VOC menangkap Sultan Ageng Tirtayasa, dan pada tahun 1691 Sultan Ageng Tirtayasa ini ditangkap oleh VOC, kemudian diasingkan ke Batavia hingga meninggal. Nah, selanjutnya adalah perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Perlawanan ini terjadi di beberapa daerah, salah satunya itu di Yogyakarta. Pada perlawanan ini biasa disebut sebagai Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang ini terjadi dari tahun 1625 sampai 1630. Salah satu penyebab dari terjadinya Perang Diponegoro itu adalah semakin mengecilnya wilayah dari kawasan Yogyakarta karena sudah diambil alih oleh pemerintah Belanda. Kemudian pada tahun 1625 tersebut, pemerintah Hindia Belanda ingin memperbaiki jalan di sekitar Yogyakarta. Namun, pemerintah Hindia Belanda itu memasang patok-patok di sekitar makam leluhur Pangeran Diponegoro hingga mengakibatkan kemarahan dari Pangeran Diponegoro, yang akhirnya terjadilah perlawanan dari Pangeran Diponegoro terhadap Belanda. Pada beberapa peperangan, Pangeran Diponegoro ini mengalami kemenangan. Namun, teman dari Pangeran Diponegoro seperti Kiai Mojo ini menyerah terhadap Belanda, dan kemudian Pangeran Diponegoro ini ditangkap pada tahun 1830 dan kemudian diasingkan ke Manado hingga meninggal. Selain perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, ada juga beberapa perlawanan yang dilakukan oleh para pahlawan kita, seperti perlawanan yang terjadi di Aceh yang dilakukan oleh Cut Nyadin dan juga Tengku Umar. Kemudian ada juga perlawanan di Manado yang dilakukan oleh Pangeran Patimura dan juga perlawanan di Banjar. Nah, kemudian materi selanjutnya itu mengenai peran golongan elit dalam pergerakan nasional. Nah, ada beberapa golongan elit yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, Dr. Wahidin Sudirohusodo ini merupakan salah satu mantan mahasiswa kedokteran dari Sekolah Kedokteran Stovia. Nah, Dr. Wahidin Sudirohusodo ini merupakan penggagas dari berdirinya organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia. Pada tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo ini mendatangi sekolah lamanya, Sekolah Kedokteran di Stovia. Beliau bertemu dengan beberapa mahasiswa kedokteran saat itu seperti Dr. Sutomo. Beliau menyampaikan gagasannya ingin mendirikan suatu organisasi yang dapat meningkatkan derajat bangsa melalui pendidikan. Nah, mendengar gagasan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo tersebut, para pelajar Stovia lainnya seperti Dr. Sutomo dan rekan-rekannya tertarik untuk mendirikan suatu organisasi. Maka pada tahun 1908 didirikanlah organisasi Budi Utomo yang diketuai oleh Dr. Sutomo. Yang kedua itu adalah Dr. Sutomo. Nah, Dr. Sutomo ini merupakan tokoh pergerakan nasional. Beliau adalah pendiri dari organisasi Budi Utomo seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, selain mendirikan organisasi dan sebagai ketua dari organisasi Budi Utomo, Dr. Sutomo ini juga aktif dalam beberapa organisasi seperti Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia atau PNI. Nah, yang ketiga itu adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto Mangunkusumo ini merupakan tokoh yang juga sangat berperan dalam
terbentuknya organisasi pergerakan nasional, di mana Dr. Cipto Mangunkusumo ini sering mengkritik mengenai kebijakan Belanda melalui beberapa tulisannya. Kemudian Dr. Cipto Mangunkusumo ini juga mendirikan suatu organisasi pergerakan nasional yang juga merupakan organisasi yang sangat radikal, di mana organisasi ini didirikan oleh Dr. Cipto Mangunkusumo, kemudian oleh IFE Dwesdeker dan juga Suwardi Suryaningrat atau yang kita sering sebut dengan Ki Hajar Dewantara. Kemudian itu ada Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat. Nah, Ki Hajar Dewantara ini juga merupakan tokoh pergerakan nasional yang sangat aktif mengikuti organisasi-organisasi pergerakan nasional yang ada saat itu. Ki Hajar Dewantara ini pernah bergabung dengan organisasi Budi Utomo, kemudian mendirikan organisasi Indis Partis bersama 3 serangkai, dan Ki Hajar Dewantara ini juga aktif mengkritik Belanda melalui beberapa tulisannya seperti Andai Aku Seorang Belanda, yang saat itu ditulis ketika Belanda akan merayakan 100 tahun kemerdekaannya dari Perancis. Kemudian Ki Hajar Dewantara ini juga merupakan tokoh pendidikan yang mendirikan salah satu sekolah ternama di Indonesia saat itu, yaitu Taman Siswa. Selain tokoh-tokoh yang saya jelaskan tersebut, ada beberapa tokoh yang juga berperan dalam organisasi pergerakan nasional, yaitu seperti Raden Ajeng Kartini, kemudian ada Haji Umar Said Cokro Aminoto, Haji Samanudin, dan lain sebagainya. Nah, jadi tokoh-tokoh elit ini berperan dalam meningkatkan kesadaran nasionalisme pada masyarakat pribumi saat itu. Kemudian tokoh-tokoh elit ini juga berperan untuk menyadarkan masyarakat pribumi bahwa saat itu kita merupakan negara yang terjajah dan harus melakukan kesatuan. Kemudian tokoh-tokoh elit ini juga berperan untuk menyebarkan berita-berita terkait penjajahan Indonesia atau mulai mengembangkan pers di Indonesia. Kemudian tokoh-tokoh ini juga berperan untuk membentuk organisasi-organisasi pergerakan nasional yang nantinya akan menjadi cikal bakal dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Memasuki materi selanjutnya, yaitu mengenai latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia, seperti bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan juga Belanda. Lalu, apa sih yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ini ke Indonesia? Yang pertama itu adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah masa Renaissance, ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang sangat pesat, di mana salah satunya ditemukan teori heliosentris oleh Copernicus, di mana teori ini menyatakan bahwa bumi dan planet-planet lainnya itu bergerak memutari matahari. Kemudian, melalui teori ini juga diketahui bahwa bentuk bumi itu bulat. Yang kedua itu adalah revolusi industri, di mana di revolusi industri ini yang tadinya banyak produksi yang dilakukan oleh tenaga manusia itu sudah mulai menggunakan mesin. Salah satu yang paling berpengaruh dari revolusi industri ini adalah ditemukannya mesin uap, di mana melalui mesin uap ini membuat adanya kapal itu lebih mudah untuk melakukan pelayaran samudra dan mendukung pelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Yang ketiga itu adalah jatuhnya Konstantinopel di tangan Turki Ottoman. Pada tahun 1453, Konstantinopel itu jatuh ke tangan Turki Ottoman di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II. Saat itu Sultan Mehmed II berhasil merebut kota Konstantinopel dari kekuasaan Romawi, sehingga Sultan Mehmed II itu menutup jalur perdagangan saat itu, dan bangsa Eropa itu jadi kesulitan melakukan perdagangan dan sulit untuk mendapatkan rempah-rempah. Dan jikapun ada rempah-rempah itu dijual dengan harga yang sangat tinggi, sehingga hal ini mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra untuk mencari sumber rempah-rempah. Yang keempat itu adalah semboyan 3G, yaitu gold, gospel, dan juga glory. Gold itu kekayaan, gospel itu menyebarkan agama Nasrani, dan juga glory itu adalah kekuasaan. Jadi itu merupakan salah satu pendorong mengapa bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Yang kelima itu adalah rempah-rempah. Salah satu alasan mengapa bangsa Eropa itu bisa sampai ke Indonesia adalah rempah-rempah. Mereka mencari sumber rempah-rempah. Pada saat itu Konstantinopel kan sudah jatuh ke tangan Turki Ottoman dan mereka sulit untuk mendapatkan rempah-rempah.
Dan mereka melakukan penjelajahan samudra dan sampai ke Nusantara itu untuk mencari rempah-rempah. Seperti yang kita ketahui bahwa rempah-rempah ini sangat berlimpah di Indonesia, mulai dari cengkeh, kayu manis, pala, lada, kapulaga, dan lain sebagainya. Nah, rempah-rempah ini digunakan oleh bangsa barat sebagai bahan untuk obat-obatan, bahan masakan, pengawet makanan, dan lain sebagainya.